Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mikael Debiranggo, NIM 191041799, kelas E daerah. Video record ini merupakan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah e-marketing dengan dosen pengampunya Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A yang pertama jawabannya, itu jawaban yang pertama. Mengikuti kuliah e-marketing sebanyak 6 kali untuk 12 kali pertemuan. Mata kuliah ini sangat penting terlebih di era digital seperti sekarang dan akan datang. Kemudian jawaban yang kedua untuk bagian A ini, tugas yang sudah dikerjakan adalah meringkas buku e-marketing dan membuat soal esai. Manfaat yang didapat bisa lebih memahami materi-materi pada buku tersebut. Kemudian jawaban yang ketiga, dampak yang dirasakan yaitu mengoptimalkan SEO pada platform YouTube untuk konten-konten yang saya miliki. Kemudian untuk kesannya, materi-materi yang disampaikan oleh Pak Adi mudah dipahami dan terima kasih untuk itu. Semoga Bapak selalu sehat. Untuk semester depan saya pikir lebih baik secara online dengan pertimbangan biaya khususnya kelas E daerah, terutama kami yang jauh gitu. Kemudian soal bagian B, jawaban untuk soal bagian B yang pertama, e-marketing merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan pemasaran suatu produk dengan menggunakan media internet atau secara online. Pemasaran e-marketing mengandalkan suatu media elektronik dan jaringan internet yang memasarkan suatu barang ataupun jasa dengan strategi promosi, pendistribusian, konsep dan penetapan harga barang. Kemudian jawaban yang kedua, kegiatan e-marketing meliputi pembuatan website, kemudian melakukan pemasangan iklan, melakukan promosi melalui media sosial, dan yang terakhir melakukan optimasi mesin pencari atau SEO. Kemudian jawaban yang ketiga, 5 aktivitas digital marketing untuk memaksimalkan bisnis, yaitu yang pertama Facebook, kemudian Twitter, YouTube, Instagram marketing, dan email marketing. Kemudian jawaban yang keempat, semenjak kehadiran media sosial untuk promosi bisnis tidak lagi dilakukan via radio, media cetak, atau televisi. Saat ini dapat disebut era digital di mana media online merupakan wadah yang populer dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah bisnis. Salah satunya adalah Facebook. Penggunaan Facebook sebagai media promosi diakui relatif mudah oleh para pemain bisnis online, bahkan tidak sedikit dari para pebisnis yang memiliki toko fisik memanfaatkan Facebook sebagai media promosi produk. Kemudian jawaban yang kelima untuk yang bagian B ini, manfaat penerapan digital marketing untuk bisnis. Yang pertama itu adalah hemat biaya promosi, kemudian jangkauan pasar yang lebih luas dan tepat sasaran, kemudian dapat meningkatkan penjualan, selanjutnya menjaga komunikasi antara penjual dan pelanggan, kemudian yang terakhir analisis digital secara cepat dan tepat. Kemudian untuk jawaban yang nomor 6, agar dana yang didapat dari crowdfunding lebih optimal yang harus dilakukan, yang pertama itu membuat proposal usaha dengan menarik, kemudian mendaftar ke situs crowdfunding, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Kemudian jawaban yang ketujuh, hambatan bagi pendatang baru ada 6, yaitu memerlukan dana atau modal yang tinggi, kemudian teknologi yang tinggi, hak paten, merek dagang, skala ekonomi, loyalitas pelanggan, dan peraturan pemerintah. Kemudian untuk jawaban yang nomor 8, dalam digital marketing, saluran digital adalah jalan di mana pelanggan mengetahui tentang bisnis dan apa yang ditawarkannya. Dari sinilah lalu lintas atau pengguna berasal. Marketing offline sudah digunakan sejak dulu sebelum teknologi internet diciptakan. Marketing ini tidak membutuhkan koneksi internet untuk bisa memperkenalkan dan menjual produk bisnis ke konsumen. Kemudian branding offline yang dapat dimainkan dalam memajukan strategi digital, salah satunya melalui saluran media koran atau banner. Ini untuk jawaban yang ke-8. Kemudian untuk yang ke-9, tujuan utama dari digital marketing adalah mempromosikan brand, produk, dan layanan melalui berbagai bentuk media online. Riset pasar
Riset pasar penting dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang di pasar, menyusun strategi pasar yang matang, kemudian meningkatkan penjualan, memperkirakan penjualan, merevitalisasi brand, dan memudahkan pengenalan produk baru. Kemudian jawaban yang terakhir untuk bagian B ini, nomor 10. Manfaat penelitian pasar online adalah membantu bisnis untuk memperkuat posisinya, meminimalkan risiko investasi, mengidentifikasi ancaman dan peluang, mengetahui kelemahan kompetitor, dan perencanaan strategi. Selanjutnya pada bagian C. Bagian yang pertama, untuk jawaban yang bagian C yang pertama, judul video pertama yaitu kuliah online manajemen pemasaran digital marketing part 1. Kemudian video yang kedua e-marketing dan strategi pemasaran. Ketiga, organik Facebook marketing, cara gratisan jual produk dengan Facebook marketing video 01. Video pertama itu pembicaranya Mariska Legia, kemudian video kedua Khairunisa, Dimas Ramadan dan Parmono, kemudian video ketiga adalah MZ Omar. Bagian yang ketiga, video pertama, evaluasi strategi berdasarkan data menggunakan tools digital marketing untuk mengevaluasi dan membuat analisa mengenai strategi pemasaran digital yang dilakukan. Kemudian video kedua, e-marketing merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. Sedangkan strategi pemasaran merupakan proses pencapaian tujuan. Kemudian untuk video ketiga itu cara membaca algoritma Facebook sehingga Anda dapat memahami cara kerja Facebook dalam menilai suatu postingan sehingga meningkatkan reach organik atau tanpa iklan berbayar. Kemudian untuk yang terakhir, jawaban yang terakhir, manfaat yang didapat adalah mengetahui apa tentang strategi, kemudian kelebihan dan kurang pemasaran digital, serta bagaimana melakukan promosi tidak berbayar melalui Facebook. Baik, demikian video record untuk jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah e-marketing. Terima kasih.